Halo, selamat sore teman-teman. Bisa kita mulai ya? Suara saya Bisa, terdengar. Ci. Oke. Saya sudah share materinya ya di chat. Silahkan di-download. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang face recognition ya. Materinya sudah ada di Drive. Ada face recognition 1, 2, dan 3. Silahkan di-download dulu semuanya. Oke, jadi sambil download ya, ini materinya 1, 2, 3, dan materi apa namanya face recognition Christine ini ya. Ini adalah PPT-nya. Kemudian ada 3 coding ya, 3 coding tentang face detection. Silahkan di-download dulu semuanya ya, sambil menunggu teman-teman yang lain join. Kemudian kembali ke kelompok ya, saya akan cek apakah teman-teman ini sudah dapat kelompok semua atau ada yang belum dapat kelompok. Silahkan. Kita cek yang kelas Kamis ya, karena hari ini kan hari Kamis. Oke, karena saya nggak hafal ya, saya belum cek satu persatu. Silahkan teman-teman dicek sendiri, apakah namanya sudah ada. Kemudian ini NIM-nya dilengkapi ya, NIM-nya dilengkapi untuk memudahkan ini, nanti saya input nilai. Ya, silahkan nama dan NIM-nya dilengkapi. Ini kan Anda bisa akses ya, bisa edit. Silahkan dilengkapi dulu. Kemudian untuk tugas pertama, tugas minggu lalu, ada beberapa mahasiswa yang masih chat ke saya gitu ya. Ada banyak keterbatasan ya. Intinya memang laptopnya nggak bisa, kemudian laptopnya nggak ada kameranya, kemudian banyak lah ya alasan-alasan yang masuk. Kemudian setelah saya pertimbangkan, jadi begini aja. Tugas pertama yang minggu lalu itu juga tugas kelompok. Oke, tapi ada tapinya ya. Karena ini tugas kelompok, saya minta teman-teman untuk membuat rekaman video gitu pada saat teman-teman menjalankan coding yang diberikan ya. Minggu lalu kan saya minta 10 image, ya kan? 10 image, kemudian 2 video, dan 1 video real time. Nah, pada saat teman-teman menjalankan itu semua, silahkan di-record. Terus, upload di YouTube kalian masing-masing. Link videonya silahkan kopikan di sini. Ya, silahkan kopikan di link video ini, dan nanti saya tinggal buka videomu untuk menilai, gitu ya. Karena kalau saya pikir-pikir lagi, kalau saya ngecek satu persatu, nanti waktunya habis. Ya, waktunya habis untuk ngeceki, belum nanti kalau teman-teman ada yang error lah, inilah, itulah, gitu ya. Banyak sekali alasannya ya. Jadi saya putuskan gitu aja, teman-teman silahkan tugas yang minggu lalu ya, harusnya kan hari ini dicek gitu kan. Seharusnya sih semua sudah bisa gitu ya. Nah, pada saat teman-teman menjalankan ya, mulai dari buka anakondanya, buka terminal, terus ketik DCD gitu ya, kemudian menjalankan Python, YOLO, underscore Python, dan bla 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 gitu, itu direcord semua ya, disimpan gitu loh ya. Boleh pakai, dulu tuh kalian pernah pakai Jimit juga boleh, pakai Zoom juga boleh kan, disimpan gitu kan, atau pakai eh, aplikasi untuk video video record gitu juga ada ya, terserah ya, mau pakai tool aja terserah. Intinya adalah supaya saya bisa ngecek tugasmu lewat video gitu aja loh. Silahkan di-download semua ya, yang face detection silahkan di-download semua. Nah, untuk tugas ini jelas dulu nggak? Ya, jadi tugas pertama, tugas yang YOLO versi 3, teman-teman harus menampilkan 10 video, 10 image, kemudian 2 video, kemudian 1 video real time. Nah, cara menjalankannya itu silahkan membuat video ya, yang diupload
ke YouTube kalian masing-masing, kemudian kopikan linknya di sini. Ya, ini link video YouTube gitu ya. Satu saja ya, untuk setiap kelompok satu saja. Ya, silahkan di copy pastekan ke sini. Ya, nggak perlu kirim email ya, karena setelah saya cek ya, email saya tuh sudah, aduh penuh sekali. Ya, makanya saya pikir cara yang paling efektif seperti ini. Nah, teman-teman copy paste link di sini ya. Nanti saya tinggal menilai. Oke? Jelas tugas yang pertama ini jelas ya. Untuk kelompoknya silahkan dicek ya. Silahkan dicek kelompoknya apakah sudah fix semua. Ini masih ada yang sendirian nih, Mario Regi. Kamu boleh gabung nih sama yang lain nih, sama kelompok 1 atau kelompok 2. Karena nanti tugas-tugas setelah ini itu akan membutuhkan banyak ini ya, harus dikerjakan berkelompok. Kalau enggak, nanti kalau sendirian terlalu berat. Ya, karena nanti saya akan suruh Anda untuk cari apa image gitu ya. Nanti per kelas tuh 50. Lah tergantung mau berapa kelas gitu loh. Makanya dikerjakan per kelompok ya. Silahkan Mario Regi mau gabung ke kelompok 1 atau 2. Nanti kalau belum kenal ya kenalan gitu ya. Kalau belum kenal dengan kelompoknya ya kenalan ya. Jadi saya sarankan bergabung aja. Silahkan William. Ci mau nanya, kalau Hmm. kita-kita yang udah ngerjain tugas, Uh-uh. itu gimana? Kan individu ini kemarin. Ya nggak apa-apa. Jadi digabung aja toh. Misalkan nanti kan kelompok 1 sudah kerja semua gitu ya. Pilih aja salah satu yang mau di apa videokan yang mana gitu. Oh gitu. Oke oke. Soalnya Makasih, Ci. soalnya posisi saya juga serba salah ya. Maksudnya ketika banyak teman-teman yang chat gitu terus dengan segala keterbatasan gitu ya, maksudnya nggak punya alat. Saya sudah bilang pinjam teman gitu ya, cuman laptop temannya juga nggak ada kameranya dan seterusnya gitu loh. Makanya saya tutup mata aja lah, maksudnya kelompok saya tahu mungkin ada yang mencoba, ada yang tidak mencoba, tapi setidaknya kalian bisa kerjasama gitu loh ya, saling ngajari gitu ya, saling membantu gitu ya. Kalau yang udah buat ya nggak apa-apa, tapi nanti yang dilaporkan satu aja ya. Silahkan koordinasikan. Misalkan nanti ada temennya yang nggak bisa ya dia yang disuruh buat video gitu lah ya. Silahkan dikoordinasikan sendiri per kelompok, tapi saya menilainya per kelompok ya. Saya tutup mata ya, saya nggak tahu ya mana yang buat, mana yang enggak. Ya supaya apa ya, ya saya sih mudah-mudahan ya teman-teman ini saling koordinasi, saling belajar bersama, saling membantu gitu ya. Jangan jaga ke temennya gitu ya, jangan menjaga ke temennya kan gitu toh. Ya nanti kamu nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat ilmu gitu. Oke, mudah-mudahan ini membantu ya buat teman-teman yang keterbatasan di peralatan. Terus upload di YouTube kalian masing-masing, nanti linknya silahkan kopikan di sini ya. Nah nanti sewaktu-waktu saya akan cek dan menilai gitu aja. Oke, silahkan ya bergabung ya. Oke, nah ini udah gabung nih ya. Siapa lagi yang namanya belum ada kira-kira? Nanti tolong dikoordinasikan. Terus kelompok ini ya kelompoknya sama aja terus. Karena nanti setelah ini tugasnya akan berkelompok terus ya dan berhubungan satu dengan yang lain gitu ya, berurutan. Ada lagi pertanyaan untuk tugas yang ini, dikumpulkannya kapan? Minggu depan ya nggak apa-apa lah ya. Minggu depan nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Tapi hari ini pun sudah ada tugas baru lagi gitu ya, yang akan dikumpul minggu depan juga. Ya, jadi akan ada latihan tentang face recognition ya, dan nanti teman-teman akan melakukan hal yang sama. Makanya dibuat di dalam kelompok supaya bisa bagi-bagi tugas, gitu ya. Oke. Yang ini sudah kembali ke ini ya, codingnya ada face detection 1, 2, 3. Ini di-download semua. Silahkan taruh di folder teman-teman masing-masing. Ya. Kemudian kita buka materinya. Materi saya ada di mana ya? Sebentar.
Materi deep learning ya, yang ketiga. Ya, oke. Nah, sudah download semua ya, sambil nyicil download, mungkin jaringannya nggak bagus atau apa gitu. Nah, kita akan praktek ini ya, face recognition yang pertama gitu ya. Karena ada tiga code ini tuh beda-beda ya, supaya kamu nggak bingung, karena nanti ada yang generate pakai video sendiri, terus real time gitu loh. Makanya code-nya saya bedakan ya, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, kita akan mencoba face detection with OpenCV and deep learning ya. Jadi OpenCV ini library gitu kan. Nah, nanti kita harus install dulu ya. Ya, kalau dilihat dari apa namanya keterangannya ya, ini a fast and accurate face detection with OpenCV using a pre-trained deep learning face detector model shipped with the library gitu ya. Two files are required for using OpenCV deep neural network module with Caffe models. Jadi library-nya tuh namanya aneh-aneh gitu ya. Ada Caffe models, ada OpenCV gitu ya. Kemudian nanti ada proto.txt file gitu ya, yang define the model architecture ya, the layers themselves. Jadi kita akan pakai ini. Ya, nanti ada juga cafe model. Teman-teman kalau sudah download satu folder itu nanti ya, itu udah lengkap ya. Nah, nanti ada banyak juga sebenarnya ya contoh-contohnya ya, bagaimana kalau kita tuh mau mendeteksi wajah gitu ya, face detector, sub library, kemudian deep neural networks example-nya tuh kalau searching sebenarnya juga banyak ya. Nah, ini adalah linknya ya. Ini link OpenCV face detector gitu ya. Ini apa namanya file-file yang dipakai ya. Makanya kenapa kok kita butuh install OpenCV gitu ya. Kenapa kita butuh library-nya OpenCV untuk face detector tadi. Nah, ini nanti yang dibutuhkan ya. Nah, ini yang harus diikuti. Yuk, berarti teman-teman silahkan membuat environment baru ya. Masih ingat nggak caranya? Ini saya lagi running sesuatu lagi ya. Oh, udah selesai. Oke, aman. Berarti silahkan create namanya environment-nya apa? Face detection misalkan. Yuk, terus tadi Python-nya disuruh Python berapa? Mana tadi? Ini. Di sini Python-nya 3.5. Ya, mau diikuti aja juga boleh. Kalau punya saya pakai, bentar ya, saya ganti environment dulu. Masih ingat ya, kita create environment supaya minggu lalu kan teman-teman juga sudah create ya yang apa namanya YOLO ya, yang YOLO versi 3. Nah, yang untuk face detection mau di environment yang sama juga boleh atau mau create lagi gitu ya supaya apa namanya tidak bertabrakan satu sama lain ya ininya. Yang ini Python versi punya saya Python 3818 ya. Punya saya 3818. Kalau mau sama juga boleh, silahkan. Create ya. Face detection Python-nya versi berapa? Ini ya. Ini misal 3818. Kok nggak ada? Ya pilih aja yang 3819 gitu ya. Oke, setelah dipilih baru diketik create gitu ya. Saya nggak buat karena udah ada. Oke, silahkan buat environment-nya dulu. Kemudian, teman-teman disuruh install OpenCV gitu ya. Kemudian install, mungkin urut dulu aja ya dari atas ya. Berarti kita install ini ya, Conda install, ini di copy paste aja. Jadi kita akan install namanya delete. Delete ini library ya. Berarti kan kalau ininya sudah ada, tinggal open terminal. Masih ingat ya?
Open terminal. Nah, foldernya di mana? Diarahkan dulu. Foldernya teman-teman di mana? Folderku di project. Nah, folderku di sini. Foldernya teman-teman silahkan dicari. Kita buka yang satu dulu ya. Nah, hide. CD. Nah, jadi sudah masuk ke foldernya yang pertama gitu ya. Kemudian tadi disuruh install delete. Berarti ini di copy terus di paste. Ya, kemudian di enter. Ya. Kemudian yes. Jadi kalau mau install itu bisa lewat Conda gitu ya. Conda install atau PIP install gitu ya. Punya saya karena saya sudah ada ya, makanya cepet ya. Kalau punya teman-teman belum ada silahkan ditunggu dulu sampai selesai ya. Ditunggu dulu sampai selesai. Oke. Sampai di sini dulu ya. Silahkan diikuti. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, kalau delete-nya sudah, ya, delete sudah, kita install ini ya, TensorFlow. Silakan di copy, kemudian paste di sini. Nah, kemudian enter. Setelah itu, ini ya, kode install H5PY ini ya, H5PY. Nah, ini juga diinstal, enter gitu ya. Saya nggak install lagi karena saya sudah install ya, takutnya nanti ke-update lagi versinya, malah nggak jalan. Kemudian OpenCV-nya, ya, kita bisa pakai ini ya, PIP install. Ini. Ini tuh artinya kita install NumPy, OpenCV, Python, delete, padahal delete sudah ya. Kemudian immutils. Coba ya, diinstal dulu. Nah, nanti baru kita bisa pakai ya. To detect face from photo gitu ya, misalkan. Menggunakan Python detect face image ya. Image-nya image1.jpg. Nah, kita lihat ya struktur ininya. Face detection 1, ini ada image ya. Image ini teman-teman bisa ganti ya.
Silahkan ganti pakai fotomu atau foto siapa gitu ya. Silahkan ya. Nah, kemudian detect face image ya, berarti yang ini. Detect face image. Ini kalau mau dibuka codingnya supaya bisa tahu. Nah, ini ya cafe modelnya itu sudah ada ya. Jadi memang sudah ada library gitu ya untuk mendeteksi wajah ya. Kemudian kita harus membaca pakai IMRIT menggunakan OpenCV. Kita baca image path-nya. Image path-nya itu kan letak image yang mau dibaca tadi. Ya, adanya di folder apa tadi? Image misalkan. Ya, image2.jpg misalkan. Nah, kemudian ini ya detection apa namanya? Shape, kemudian input. Karena tipenya tuh image, makanya dia pakainya blob ya. Pass the blob through the network and obtain the detection and prediction gitu ya. Kemudian ini confidence-nya ya. Intinya adalah ketika hasilnya tuh lebih dari 0,5 yang akan dihasilkan gitu loh. Kalau confidence-nya di bawah itu tidak akan ditampilkan nilainya ya. Ini adalah perhitungan ininya ya, box-nya ya. Kan pendeteksian tuh pasti ada nilai X, koordinat X, Y, kemudian lebar dan tinggi. Nah, makanya kenapa nanti bisa muncul kotak gitu ya. Kotak dan kita bisa juga atur ya, mau warnanya apa, fontnya apa gitu ya. Ini ya, put rectangle ya. Makanya dia bisa kotak gitu kan. Terus ini adalah fontnya ya. Ini color-nya ya. Ini color-nya, warna color ya. Teman-teman nanti cari sendiri ya untuk angkanya ya. Kan dia red, green, blue gitu ya. RGB, tapi ini dibalik dari belakang gitu ya. Karena kan untuk warna tuh sebenarnya tipenya banyak ya, mau heksadesimal, mau pakai apa namanya RGB ya atau perpaduan warna gitu ya. Terus with key-nya dia satu, close window with escape. Berarti nanti kalau sudah muncul image-nya, teman-teman bisa ketik escape gitu untuk keluar. Ya, misalkan, oke. Nah, yuk sekarang kita coba ya, bisa nggak dia jalan? Mana tadi? Ini, image satu nggak ada ya kayaknya. Berarti pakainya image 2. Image satu ada nggak? Nggak ada. Ya, misal begini ya. Ini tadi loh ya, ini kan 98, 88 nggak begitu jelas ya. 98 atau 88 ini. Ya, tadi kan ada threshold 0,5 tadi loh. Berarti kan kalau di atas 50% akan ditampilkan. Kalau di bawah nggak akan ditampilkan. Gitu ya. Ini hanya untuk mendeteksi wajah aja ya. Tapi belum tahu ya ini Christine atau ini Dewi atau ini siapa belum tahu. Cuma mendeteksi kalau di gambar itu ada wajahnya. Nah, ketika mau keluar tinggal panggil escape gitu ya. Escape. Nah, sekarang kita coba cek, ini ada gambar yang wajahnya banyak ya, tes 1. Coba tes 1. Tes 1. Nah, misalnya, nih. Jadi kita mendeteksi kalau di gambar tersebut itu ada face ya. Ada face 1, 2, 3, 4 gitu misalkan. Yang apa tampak miring ini juga bisa ya, walaupun akurasinya lebih rendah ya, 76, sekian gitu. Ya. Oke, ya, silahkan dicoba dulu ya untuk yang ini. Kalau mau keluar, ketiknya apa? Escape ya, escape. Ya, ada yang error. Ada yang error atau bisa semua.
Kalau ikutin ini sih bisa sih harusnya. Mungkin errornya nanti ini ya, library aja sih paling. Library-nya yang nggak kebaca gitu. Coba yuk salah satu, ada yang share screen coba, bisa nggak? Salah satu siapa aja boleh. Silahkan. Lagi download package-nya, Ci. Lama ya? Lama ini, Ci. Karena ada ininya ya, ada library-nya juga sih sama image kayaknya kalau nggak salah. Tapi ya nggak berat-berat amat sih harusnya. Oh, cafe modelnya kayaknya yang berat ya. Cafe model. Oke, sabar dulu lah ya. Sabar dulu sambil install library-library-nya ya. Yang lain ada yang udah bisa kah? Yang lain? Atau masih install juga? Yang lain. Udah bisa, Ci. Ya, silakan Julius bisa, di Ci. share screen coba. Ya, ya. Udah bisa ya. Oke, nanti tinggal diganti aja ya image-nya ya. Diganti-ganti. Ini kalau mau keluar tinggal ketik escape gitu aja. Ya, bisa ya. Satu bisa, saya rasa mewakili semua bisa gitu ya. Atau kalau ada ketemu error silahkan ya. Coba tunjukkan errornya apa gitu. Ada yang ketemu error enggak gitu. Ada ketemu error gitu. Coba saya lanjutkan dulu ya. Karena nanti tugasnya ya seputar ini ya, udah ketebak lah ya. Kamu saya suruh buat apa, udah ketebak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita mau detect ini ya, wajah dari video gitu ya. Berarti tadi kan makanya disuruh install Immutils ya. Yang pertama ini tadi kan udah install ya ini ya. PIP install NumPy, OpenCV Python, delete Immutils. Makanya ini yang berhubungan dengan video ya. Minggu lalu yang YOLO video kan juga kita install Immutils ya. Jadi teman-teman saya rasa udah lebih jago lah yang install apa namanya library. Kemudian dia detect face video input. Oke. Kita lihat codingnya ya. Kita open yang detect face video. Open ya. Kita lihat coding mana sih yang penting. Sama ya intinya ya. Yang video dan face tadi itu sama ya. Kalau teman-teman perhatikan. Kita harus panggil ini ya. Load serialize model from this and initialize the video stream. Jadi kita butuh ini ya, deploy proto.txt ini sama cafe modelnya. Nah ini loh weight-nya ya yang digunakan. Kenapa kok bisa mendeteksi di gambar atau di video itu tuh ada wajah ya. Jadi kita sudah pakai pre-trained weight-nya punya orang ya, punyanya si cafe model ini. Kemudian karena ini video, berarti video stream-nya open gitu ya, di start, dimulai, nah, kemudian baru deteksi ya. Karena ini berarti kalau video stream dia dari ini ya, dari kamera laptopmu ya, atau dari kamera komputermu gitu lah misalkan. Nah, code ke bawahnya sama ya, kurang lebih ya. Dia, oh ini frame-nya bisa diatur ya, besar kecilnya bisa diatur. Kemudian shape-nya, block confidence-nya juga masih sama 0,5 ya. Pendeteksiannya juga sama ya, XY. Kemudian weight sama height ya, mirip-mirip. Ini juga sama. Ini sama sih code-nya ya, sama yang tadi. Cuman bedanya di video dan satunya di image ya. Oke, ini bisa juga dicoba ya. Caranya adalah, oh tinggal ini aja. Punya saya nggak bakal jalan karena videonya lagi streaming ini ya. Import Immutils.
import immutils-nya error, berarti kamu harus install pip install immutils. Berarti library-nya belum terinstall, ya. Kalau ada yang error immutils-nya, berarti teman-teman harus install dulu. Yang ini loh. Ini. Atau langsung pip install immutils. Saya ketikkan di chat ya. Sebentar. Pip install immutils. Immutils. Ya. Jadi library-nya belum terinstall ya. Silahkan diinstal dulu, kemudian nanti di-run lagi ya. Baru nanti akan muncul. Error ini, Cik. Apa? Ada error waktu Iya. install PIP Mutils-nya ini. Apa errornya? Silahkan di-share. Enggak. Ya. You are using PIP. Oke. Coba sekarang ini gini aja dia mau nggak? Conda install. Immutils. Nih. Ditunggu dulu sampai dia selesai, baru nanti dijalankan lagi ya. Itu dia suruh install ini loh, PIP-nya minta di-upgrade. Itu sebenarnya bisa, ya. Cuman mana-mana aja lah yang bisa. Jadi kalau Conda itu artinya kita install library-nya via Conda, Anaconda maksudnya. Kalau PIP berarti langsung ke project itu. Gitu. Cuman terkadang PIP itu ada banyak ya, ada PIP 3 yang artinya berjalan di versi Python 3 gitu ya. Terus ini tadi kan PIP install upgrade PIP, jadi itu dia minta PIP-nya di-upgrade versinya gitu. Bisa nggak? Oke, berarti kayaknya dia nggak mau Python 3.5, silahkan pakai Python 3.8. Caranya begini, tak ajarin. Enggak. Ya. Jadi Python 35 tadi nggak bisa ya. Teman-teman silahkan masuk ke, sudah kelihatan ya ini ya? Sudah kan? Belum, Cik. Belum ya? Sebentar. Entire screen ini share. Silahkan masuk ke Anaconda, ini kan? Kelihatan ya? Terus di sini kan ada environment kalian. Cari Python ya. Mau searching di sini juga boleh. Python. Nah, Python ada nggak? Ini ya, ini Python. Nah, silahkan diklik terus mark for specific version installation. Cari yang tadi berapa ya? 3818 ya kalau nggak salah. Mana tadi? Punya aku berapa sih? Punya saya 3818 ini ya. Coba pakai 3818. Berarti tinggal ini diketik, terus cari yang 3818, kemudian di-apply. Tadi ya yang mau mau install Python ya, jadi di-upgrade ya. Tadi dia 3.5-nya nggak mau. Kemudian apply, gitu ya. Apply, ditunggu sampai selesai dulu. Ya, jadi kita merubah versi Python ya. Nah, terkadang begitu ya. Ada code-code yang dia kan code ini kan dibuat sekitar 5 tahun yang lalu ya, mungkin 2018, 2017 gitu ya. Nah, pada saat itu pakai Python 3.5 bisa gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kan semua juga berkembang gitu kan. Jadi memang harus menyesuaikan ya. Mungkin delete-nya yang nggak bisa atau mungkin tadi ketemu PIP-nya yang nggak bisa gitu ya. Jadi harus disesuaikan gitu sama versi yang sekarang. Walaupun kita juga nggak pakai versi yang terbaru juga ya, yang 3.12. Mungkin bisa juga ya, jadi silahkan dicoba. Nanti kalau ketemu error, nanti kita cari ya errornya di mana. Oke. Ya, sambil
update dulu ya. Ada lagi nggak ketemu error lagi yang lain? Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Contoh untuk apa? Pendeteksian real time-nya yang dari kamera ya. Silahkan teman-teman coba aja ya. Berdiri di kameramu gitu nanti akan terdeteksi wajah kalian. Gitu. Nanti kalau ada 2 orang, 3 orang, 3 orang, 4 orang gitu juga akan ada wajahnya ya, mendeteksi wajah ya. Punya saya nggak bisa karena videonya lagi dipakai untuk on cam gitu ya. Kalau tadi kan dia nyari ya, nyari terus ya di mana gitu kan nggak bisa. Oke, sampai di sini dulu. Ada lagi nggak yang error? Silahkan ditunjukkan errornya. Ada yang udah bisa? Ada yang sudah bisa. Sekarang enak loh ya, codingnya udah tak carikan, caranya tak carikan gitu loh. Kalau dulu ya zamannya saya kuliah teman-teman, harus ngetik satu-satu, bayangin tuh. Ya, udah ngetiknya cepet banget, salah-salah pula gitu ya. Nah sekarang tuh kalian tuh enak banget lah pokoknya. Ya, semua code sudah ada, source sudah ada gitu ya. Zaman saya dulu waktu kuliah, boro-boro ya, diterangin satu persatu gitu, disuruh ngetik gitu. Bahkan, aduh, berantakan ya, titik, koma, apa, dan lain-lain, error gitu. Karena sekarang kan emang teknologi juga berkembang ya, teman-teman lihat sendiri. Walaupun codingnya sudah saya share, tapi untuk menjalankannya aja juga kalau enggak apa namanya, tidak sesuai dengan step dan urutannya ya bakal error gitu kan. Menjalankan code sekarang kan juga enggak mudah gitu loh. Ya, kalau enggak paham sebenarnya bagian mana saja sih yang harus diganti, yang harus disesuaikan gitu. Oke. Yuk, siapa yang sudah bisa silahkan di-share, silahkan di-screenshot gitu. Karena ini kan video ya, di-screenshot aja kemudian tunjukkan gitu. Jadi artinya kan kalian bisa gitu. Yuk, coba di-share screen. Atau kalau ada yang masih ketemu error, silahkan ya. Mumpung ini kita ketemu, silahkan disampaikan errornya apa gitu ya. Mungkin ketemu error baru gitu. Kalau errornya cuma apa ya, misalkan not found immutils, not found OpenCV, not found. Nah, itu artinya library kamu tuh nggak ketemu. Berarti Anda harus install. Nah, ketika mau install bisa pakai pip install. Nah, kemudian sebutkan nama package-nya apa. Atau kode install. Ya. Kalau errornya cuma not found, berarti library-nya nggak ada. Gitu ya. Atau not found, filenya not found gitu ya. Berarti path kamu ada yang salah. Letak image-nya salah mungkin gitu ya. Di folder, nama folder direktorinya salah mungkin gitu. Ya. Cara membaca error. Nah, kalau nggak ada ya saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ada coding main.py ya, main.python. Ini kita menggunakan dellipse ya untuk mendeteksi titik-titik ya, titik-titik pada wajah kita gitu loh. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita cek ya code-nya ya. Kita cek code-nya, berarti main ya yang di sini. Nah, dia panggilnya ini ya, shape predictor 68 face landmarks ini ya. Jadi di wajah kita tuh sudah ada landmarks-nya, seperti yang saya bilang ya, letak mata, hidung, kemudian mulut ya, alis, itu semua ada titik-titiknya gitu loh. Dan sudah dibuatkan polanya sama si ini, shape predictor 68 face landmarks ini. Makanya ketika dia ini kita panggil ya,
Kemudian kita menggunakan dlib tadi, makanya kenapa kok kita harus install library dlibs ya. Terus karena ini dia pakai video, berarti kan kita panggil immutils ya. Karena ini nanti bisa mendeteksi secara live menggunakan kamera kalian masing-masing ya. Nah, intinya tuh begitu. Terus nanti sudah otomatis ya menggunakan coding ini kita bisa tahu shape dari wajahnya. Wajah dari objek atau orang yang muncul di video tersebut gitu. Ya. Ini keluarnya pakai width key-nya dia angka 5. K27 escape ya ini ya. Nanti dicoba ya keluarnya kalau nggak salah escape. Atau width key 5. Mungkin 27. Ini tuh ada simbolnya ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah sih escape. Yang tadi apa? Ya, berarti 27 itu escape. Jadi setiap simbol tuh ada ininya ya, ada apa ya, kode ASCII-nya ya, ada kode angkanya gitu. 27 itu sama dengan escape. Di sini kan juga 27. Berarti kalau mau keluar dari video itu pakainya escape. Yuk, silahkan dicoba. Nanti jadinya seperti ini, ya. Bisa mendeteksi ininya ya, titik-titiknya ini loh. Ini semua ada angkanya ya, ada artinya ya. Makanya kenapa kita bisa tahu mata sebelah kiri, mata sebelah kanan, kemudian alis kiri, alis kanan, posisinya lagi naik apa turun, itu kita bisa tahu. Ya, karena titik-titiknya ini kan berbeda. Titik ini ada angkanya. Ya, gitu. Jadi titik mata di sebelah kiri dan mata di sebelah kanan itu berbeda. Gitu. Nah, nanti dicoba ya. Ini ya, titik-titiknya mungkin terlalu kecil ya ini ya. Teman-teman bisa searching sendiri kok. Ini ya, gambar topeng ini loh. Ya, ini ada nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, makanya kan seperti yang saya bilang tadi, kalau saya mau mendeteksi alis sebelah kiri, berarti kan poinnya adalah ini ya, 18, 20, 21 gitu titiknya. Kalau saya mau sebelah kanan, berarti mulai dari 20, berapa ini? Terlalu kecil ya, 25, 26 gitu. Ya, karena dia berbeda. Gitu. Ya, ini teman-teman searching aja dlib facial landmarks, nanti muncul banyak banget. Ya. Jadi kurang lebih untuk yang main.python itu munculnya seperti ini. Ya. Ada yang error? Enggak ya, masih aman ya. Ada yang sudah bisa? Aman, Ji. Aman ya. Ya, nanti sambil dipelajari pelan-pelan ya. Kemudian kalau yang ini aman, saya lanjutkan ke coding yang kedua, yang face recognition kedua ya. Nah, kita lihat struktur foldernya dulu. Oke. Kedua ini. Nah, foldernya tuh seperti ini ya, yang sudah saya share ke teman-teman ya. Dia sudah punya modelnya ya. Tapi nanti kita akan, teman-teman akan ini ya, apa namanya, generate lagi. Nah, ada DB ya, ada DB itu database gitulah misalkan ya. Dan ini adalah foto per kelas ya. Misalkan di sini ada Dewi ya, ada saya, ada foto-foto saya misalkan. Kemudian ada Hillary gitu ya, ada foto-fotonya Hillary gitu. Terus ada Jokowi. Ini ada foto-fotonya Pak Jokowi misalkan. Ya. Nah, nanti teman-teman juga buat, tapi isi database-nya nanti foto-fotonya teman-teman satu kelompok. Ya. Teman-teman nanti akan membuat hal yang serupa, tapi beda kelas. Kelasnya adalah wajah-wajah anggota kelompok. Oke. Kemudian, nah ini setelah diproses nanti output-nya seperti ini. Nah, kita lihat ya, nanti ada output, ada dataset utils, ini ada prediktor 68 face landmarks-nya ya, ini. Kemudian test image, train test ya. Jadi kita akan training ya, kita akan training
data kita sendiri. Ya, kita ikuti step-nya ini. Ya, ini tadi struktur foldernya teman-teman sudah punya. Nanti untuk wajahnya, gambar wajahnya nanti dikumpulin ya, wajah-wajah selfie-mu gitu, beraneka macam. Silahkan disiapkan. Kemudian untuk masing-masing kelas ya, ini contohnya kan 3 kelas. Nanti teman-teman kalau satu kelompok 4 orang ya berarti ada 4 kelas gitu ya. Oke, prepare the image. Nah, sekarang kalau sudah selesai, teman-teman install Delib. Sudah ya, install Delib sudah. Install OpenCV sudah. Install TensorFlow sudah ya kan, coding yang pertama tadi jalan, berarti ini masih sama. Kemudian Conda install H5PY juga sudah ya. Nah, ini tadi yang dibilang ya, kalau pretain facial landmarks ya, detector inside the Delib library is used to estimate the location of 68 XY koordinat loh. Jadi ini tuh angka-angkanya ada 68. Ini ya. Jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya ini tadi ya. That map to facial structure on the face ya. Jadi karena kita pakainya si facial landmark sudah ada titik-titik ini tadi yang menunjukkan bagian-bagian dari wajah manusia secara umum ya. Secara umum kan wajah itu seperti ini ya. Gitu. Nah, yang perlu dijalankan pertama kali adalah ini ya, Python dataset.py. Oke. Python dataset.py. Ya, nanti dia akan menghasilkan prepare the output image using Delib OpenCV ya. Jadi kan ini tuh nanti hasilnya tuh crop-cropan wajah ini loh. Dari gambar tadi kan teman-teman akan punya apa namanya image gitu ya. Nah, dari image itu akan di-crop wajahnya saja. Ya. Nanti akan punya output image yang seperti ini. Ini ya, saya ulangi sekali lagi. Output image-nya di sini. Nah, ini ya. Jadi dari image yang besar akan di-crop wajahnya aja. Nah, kayak gini. Oke. Nah, caranya tadi kan sudah ada code yang ini ya. Code apa namanya? Untuk nge-crop ya. Jadi ini kan output direktorinya mau disimpan di mana? Output image. Makanya disimpan di output image. Setelah itu ini ada for-nya ya untuk ngecek kan kita akan dalam satu folder itu kan image-nya banyak. Makanya kan butuh for gitu ya untuk ngecek semua folder, semua image dalam folder itu sudah diproses. Terus kita panggil yang shape predictor 68 face landmarks ini ya untuk semua people yang ada di folder DB tadi loh ya. Nah, kalau teman-teman kan sudah saya kopikan struktur foldernya sama gitu ya. Kalau nanti teman-teman ganti nama foldernya ya ini harus diganti ya. Tapi supaya nggak bingung disamakan saja ya. Namanya tuh DB, di dalam DB itu kan ada folder-folder lagi gitu loh ya. Nah, kemudian detektornya ini akan detect ya, akan mendetek wajahnya saja, ya, face-nya saja, resize gitu, kemudian disimpan di output direktorinya tadi dengan extensionnya adalah .jpg gitu. Ya, makanya kenapa kok bisa muncul ini tadi loh, crop-cropan wajahnya aja untuk setiap image di dalam folder. Ya. Untuk nge-crop ini ya butuh waktu lumayan ya. Coba ini ada ya, ini nggak kelihatan ya waktunya ya. Nanti teman-teman bisa coba ya, bisa coba sendiri gitu untuk nge-crop ini tadi. Atau kalau mau silahkan gambar yang ini dihapus toh outputnya, nanti di-run lagi gitu. Ini coba di-rename ya.
Oh, ini kita harus pindah direktorinya dulu. Nanti sabar ya, karena kan dia harus apa namanya, setiap folder itu kan akan nanti berapa image ya. Nanti teman-teman ikutin aja ya. Di setiap ini toh ngumpulin image berapa nih? Saya 15. Ya, nanti sama juga ya. Nanti teman-teman kumpulin 15 foto itu untuk masing-masing. Ini juga banyak foto yang sama ya, karena kan nggak punya ya. Ini fotonya juga mirip-mirip ya. Ini juga 15. Ini searching ya saya ya. Terus Pak Jokowi juga searching. Nah, baru nanti akan belum karena belum selesai ya. Nah, ini. Nah, makanya kan saya bilang ini lumayan ya nunggunya ya. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Oke, nanti ikutin step by step-nya pasti nggak error. Kalau error ya dibaca errornya apa. Ini dia sampai 91. Oke, saya akan close yang ini ya. Oke. Karena kalau nunggu nanti nggak selesai. Ya. Nah, intinya itu ini belum karena belum selesai. Ya, tapi nanti output-nya akan seperti ini kurang lebih. Selanjutnya ini tadi udah. Nah, train the weight and model from ya output image using TensorFlow Keras. Makanya kan tadi disuruh install TensorFlow gitu ya kita ya. Nah, nanti diikutin saja nama foldernya kan output image yang tadi sudah di crop tadi wajahnya ya. Kita jadikan sebagai input ya. Nanti yang dijalankan adalah train test. Jadi ini kita training sendiri, kita membuat model sendiri ya. Membuat model sendiri untuk menghasilkan model.h5, model.json. Kebetulan saya kan sudah training kan punya saya tadi ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat akurasinya 100%, save model to disk. Nah, Python train test.py ini menghasilkan JSON file dan model.h5. Nah, kalau teman-teman lihat di foldernya, berarti ini loh, model H5, model JSON. Nah, ini. Nah, ya. Oke. Jadi training menghasilkan weight. Nah, kebetulan ekstensinya dia H5. Karena tadi di awal kan teman-teman install PIP install H5PY, ya kan? Nah, jadi ini model, ini pre-train modelnya gitu. Oke. Nanti ditunggu ya, ini trainingnya juga lumayan ya. Maksudnya membutuhkan waktu gitu ya, nggak langsung. Ini kalau dilihat kan epochnya sampai 25 epoch. Jadi di training selama 25 putaran gitu. Ya. Nah, selanjutnya jadi ini nanti kalau sudah selesai nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah neural networks. Oke. Ini neural networks, tapi yang paling sederhana ya. Layarnya cuma 2 dimensi. Oke. Nggak terlalu layer by layer gitu, enggak. Ya walaupun seperti itu teman-teman bisa lihat ya, total parametersnya ada 16 juta ya, 16 juta parameternya. Ya, trainable parametersnya juga banyak gitu. Nah, diasumsikan ini sudah punya ya, kan sudah download punya saya tadi ya misalkan. Oke, sudah di-save. Nah, sekarang bagaimana kita mau testing image ya? Nah, kita mau testing image itu bisa panggil, tadi kan sudah punya model.json tadi. Ini yang penting ya, model.json, model.h5. Oke, karena ini adalah pre-train weight yang sudah di-train tadi. Ya. Kemudian kita panggil shape predictor 68 ya. Ini adalah delete-nya tadi. Kita pakai ya. Terus output image-nya itu di text list-nya itu mau image apa saja yang ditampilkan. Ya, kita cek.
Oh ini ya, image-nya tuh ada di luar ya. Saya sudah sediakan ini. View. Ini ya, misalnya image 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Makanya dia akan menampilkan ini. Ya, di code ini tadi loh. Nah, sampai image. Kemudian, for i in text list. Berarti ini membaca semua image yang ada di array ini ya, untuk dideteksi wajahnya ya, dia ini siapa dan seterusnya. Terus ini ada imrate membaca image ya. Kemudian face align dia akan membaca around face over the look over the face detection gitu ya. And then dia juga bisa draw around face, bisa mendeteksi menggambar rectangle-nya ya, kotak gitu ya pendeteksiannya. Kemudian untuk menggambar person name-nya ya, dia itu siapa gitu, nanti bisa di put text ini tadi ya, image data, people, result gitu. Kemudian ini adalah font-nya, kemudian RGB ini adalah warna ya. Nah ini bisa dicoba. Oke, ini bisa dicoba karena teman-teman kan sudah download punya saya tadi ya. Silakan jalankan Python testimage.py. Error. Apa nih errornya? List index out of range. Test image line 59. Index value. Oke, saya cari dulu ya. Itu apa errornya. Nah, kadang itu seperti ini ya. Karena kemarin dicoba bisa, nanti kalau ganti environment lagi, ngaco lagi gitu. Ya nggak apa-apa, kita cari ya. Transfer flow-nya kayak ini. Atau mungkin gambarnya, Ci. Gambarnya nggak ketemu. Image-nya kan kalau di folder cuma sampai 6. Di situ di codingannya ada sampai image 7. Oh, betul. Betul, betul, betul. Jadinya ini ya, apa, index out ini. Ya, silahkan dibenarkan dulu. Ya, jeli banget ya. Betul-betul ya, list index of ini. Coba saya run lagi. Punya kamu dicoba pasti bisa ya. Silakan dihapus image-nya. Disesuaikan ya. Di coding kalau ada 6 ya berarti image-nya ada 6 gitu. Kalau di coding ada 7 ya image-nya ada 7 gitu. Sebentar, ini saya terlanjur keluar. Saya masuk lagi. Oke, oke. Ya, betul ya. Jadi harus sesuai. Oh, masih. Sebentar, sudah tak save atau belum? Main 59.
Sebentar ya, kita cek lagi. Codingnya tuh test image 6, oke. Image 6, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Mungkin di save dulu. Mhm. Oke. Sambil dicoba ya, teman-teman silahkan dicoba, diinstal gitu. Mungkin ada yang sudah bisa. Ada yang bisa jalan atau error semua? Errornya no space left on device ya, berarti apa? Penuh ya ini spacemu. Daniel. Ini juga kayaknya direktorinya juga sih, Ci, harus diganti. Ya, coba ya saya lihat lagi ya. Kayaknya ini dia harus di dalam folder gitu. Bentar. Kemarin tuh dicoba bisa loh. Ini kok ngacak lagi dia. Output image, source listed, project text list. Oke. Ya, ini kan ada di output image ya, makanya nggak terbaca. Bentar. Silahkan dicoba-coba ya. Nanti kita ketemu errornya di mana gitu. Ini saya lagi nyoba juga. Tak buat di sini. Oke. Ci, mau nanya, ini masih yang Python test image. Iya. Ini berarti kalau udah run Python test image itu kelihatan gambarnya Cici yang ada Dewi. Betul. Betul. Itu Oh, udah udah kok bisa. Bisa ya? bisa. Itu Oke. sama kayak yang dijelasin tadi teman kita tadi. Direktornya awalnya kan masih di D, dipindah ke kita punya C atau E. Terus Baru ini ya, baru bisa image-nya jalan. yang karena cuma 6, yang 7 match 7 dihapus. Dihapus. Oke, silahkan ya, dibenerin dulu ya. Nah, karena apa? Pad-nya ya, pad-nya dia salah. Nggak sesuai gitu ya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan dulu pad-nya. Ada di D atau ada di folder mana gitu ya. Tapi punya aku kok.
Terus gambarnya disesuaikan ya, ada berapa gitu. Cannot open or read file. Oh iya, ya, check file path. Oke. Coba salah satu tunjukkan tadi yang udah bisa, silahkan di share screen. Boleh, Ci. Yang Bentar. diganti yang mana? Silahkan. Punya aku masih nggak kebaca pathnya. Ya, betul. Harusnya seperti ini. Silahkan buka dulu code ininya, code yang di mana? Tes Python-nya kamu buka dulu. Code tes Python. Oh ya, sebentar. Tunjukkan ke teman-teman ini loh yang diganti. Tes image sih. Attach image ya, betul ya? Betul ya? Betul. Ya. Nah, yang diganti adalah direktorinya. Ini Ini. pertama ini. Lain Output 31 kan image-nya tadi. diganti, iya betul. Terus ini tuh tadi kan sampai image 7 dihapus. Sama kayak tadi jelasin. Habis itu udah keluar. Cuman yang aku bingung dari PPT Cici itu resultnya kan dia sampai ada 2 foto tuh. Itu Oh, itu aku buat sendiri kok. Oh, berarti aku emang ini sendiri. Berarti emang resultnya itu keluarnya memang 1 foto ya, Ci? Kayak gini berarti. Ya. Keluarnya ada ini. Kamu enter. Udah enter. Nggak bisa. Kalau nggak enter berarti angka 1 kalau nggak salah. Coba lihat di code-nya angka berapa? Angka 1 kayaknya. Coba iya. Angka berapa? Pencetnya E. Oke, pencet E nanti akan muncul gambar berikutnya gitu ya. Iya, ini ya. Ya. Walah, nggak lihat. Coba tunjukin ke teman-teman sekali lagi caranya. Jadi supaya ini. Jadi pencet E itu ada di line 38. Ya. Jadi tinggal pencet E aja nanti langsung kayak next gitu. Oke. Ya. Gitu terus, ya jadi ya. Kalau untuk yang ini itu kan kayak cold not load dynamic gini itu nggak masalah kan, Ci? Soalnya dari atas kayak gini juga. Wah, aku atas sampai merah-merah karena udah ada filenya sih. Coba aku lihat yang mana tadi? Merah-merah tadi apa? Kan aku bingung dynamic library. Iya, kadang tuh dia tuh kan butuh ini loh, file DLL ininya loh. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting bisa jalan kan. Kayaknya ininya loh, apa TensorFlow-nya gitu-gitu. Oh, soalnya kadang beda versi munculnya aneh-aneh sih. Oh, soalnya TensorFlow tuh aku di atas sampai Escalon atau yang lain-lain pas aku download sampai merah-merah gini. Mungkin udah ada filenya, aku nggak tahu juga. Tapi nyatanya bisa, ya adalah. Ya kadang gitu sih ya. Makanya kalau ketemu error ya sabar sih, harus dicari gitu ya, harus dijalankan gitu. Oke, yang lain teman-teman yang lain bisa ya, yang diganti itu tadi ya, letak foldernya salah, gambarnya disesuaikan, path-nya harus disesuaikan gitu ya. Ini kan aku coba sendiri ya, makanya kenapa gambarnya bisa 2 gini. Ya, dulu tuh ini tugas kuliahku ini ya, dulu. Kuliah S3 ya tapi ya, bukan kuliah S1. Berarti Cici buat ininya sendiri, code-nya sendiri dari awal gitu. Code-nya download, terus dimodifikasi gitu. Kan ini pakai apa namanya? Cafe, terus pakai library-nya kan udah ada. Terus apa library apa tadi daily landmark itu kan udah ada. Nah, tapi terus diganti-ganti gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti teman-teman silahkan buat ya hal yang sama tapi menggunakan wajah teman kelompok. Ya, berarti ada 4 kelas ya, tergantung nanti teman kelompoknya siapa. Oke.
Nah, ya. Sekarang yang ketiga ya, ini face recognition yang ketiga, ini disuruh apa ini? Makanya sampai kadang tuh saya udah lupa ya coding ini saking lamanya. Nah, face recognition using OpenCV, oke. Jadi create dataset of face image, detect face, sama ya, menggunakan deploy proto.txt dan cafe model juga ya, OpenFace, SVM, oke. Nah, overview ya, OpenFace for a single input image ya, kita menggunakan pre-trained models from DLib or OpenCV ya, transform the face for the neural networks. Ini step-stepnya ya, use a deep neural network to represent ya on the face on 128 dimensional unit height sphere. Kemudian prosesnya ada embedding, kemudian clustering or classification. Oke. Nah, kurang lebih kalau prosesnya tuh akan seperti ini ya, ada input image, ada proses detect-nya, kemudian transform-nya menggunakan si DLib tadi ya, ada titik-titik tadi, baru di crop. Ini kan tadi kita sudah lakukan kan, ya toh, dari gambar ini, terus kemudian kita crop wajahnya saja. Nah, nanti dari sini kita akan lanjutkan ke deep neural network, bisa representation, clustering, similarity detection, classification gitu ya. Misalkan mau pengelompokan ya, tadi kan ada kelasnya Dewi, Bapak Jokowi sama Hillary Clinton misalkan. Nah, itu kan akan dibagi atau di cluster-cluster atau diklasifikasikan ya. Kurang lebih kalau di gambar arsitekturnya seperti ini. Nah, experiments, ini disuruh create dataset of face image. Place the face image in dataset folder, facial embeddings, ini training model, recognize video. Okay. Extract facial embeddings.python, berarti nanti yang dijalankan ini dulu, ya, extract embeddings-nya, ini dijalankan. Dia panggilnya adalah sama ya, deploy proto.txt, kemudian ini cafe models, train model, ya, menggunakan SVM ya. Di sini ada satu model SVM, makanya di sini kalau teman-teman lihat ada SVC ya, jadi support vector classifier. Nah, baru nanti ditentukan image-nya itu apa ya, misalkan image-nya adalah image 2 gitu ya, nanti bisa mendeteksi ini Dewi. Sebenarnya mirip ya sama coding yang pertama tadi, yang kedua tadi ya, yang face recognition 2 tadi, ini mirip-mirip. Tapi bedanya, kalau yang coding face recognition 2 itu tidak pakai SVM model. Nah, ini kita pakai model yang lain gitu aja loh bedanya. Ya, yang face recognition 2 tadi, itu dia menggunakan neural network 2 dimensi. Tapi yang ini kita pakai SVM model. Ya. Nah, terus ini deteksi lewat image, yang ini rekognisi lewat video gitu. Ya. Mirip ya, seperti coding yang apa namanya? Phase kedua tadi, ini loh saya buka sekali lagi yang kedua. Nah, ini kan teman-teman training nih, tapi kalau trainingnya yang di sini itu menggunakan neural network 2 dimensi, ini ya, convolutional 2 dimension. Nah, ini 2 dimensi. Ini ya, ini adalah summarize dari yang dipakai ya. Dia ada convolutional 2 dimensi, dropout, max pooling. Nah, ini cuma 2 dimensi. Tapi kalau yang di coding ketiga, dia pakainya SVM. Ya, di extract embeddings dulu, kemudian pakai SVM model Python, baru di train ya. Nah, nanti menggunakan ini untuk recognize videonya tadi. Recognize video berarti real time juga ya. Kalau yang pertama recognize videonya hanya mendeteksi wajah gitu kan. Mendeteksi wajah saja, tidak tahu itu siapa. Tapi kalau yang ini kita sudah tahu kalau ini tuh Dewi, ini tuh saya gitu misalkan. Ya. Kalau di video yang pertama dia hanya mendeteksi wajah saja. Yang mana tadi? Yang ini. Nah,
Ini kan wajah tok ya, 100%, 99%. Tapi nggak tahu dia itu siapa gitu ya. Nah, di yang ketiga, baru ini tahu. Ini adalah Dewi gitu ya. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, di sini kan ada foto saya ya, ini kan objeknya saya ya, ini real time video. Tapi di gambar yang pertama, ini dia pakai kacamata, rambutnya dikucir. Ya, berapa ini? 50,65 gitu ya. Yang ini nggak pakai kacamata, rambutnya dikucir 69. Yang ini rambutnya digerai 75, sekian. Padahal sama ya. Ini kan semua saya ya, semua Christine. Tapi teman-teman kembali lagi ya, lihat lagi ke datasetnya. Dataset saya kebanyakan rambutnya dikucir apa digerai gitu loh. Itu pengaruh ya. Nih. Kebanyakan kan rambutnya panjang gitu ya, dan tidak berkacamata. Makanya kenapa kok ini mempengaruhi hasil dari ini tadi. Ini loh, dari ketiga ini. Ya. Nah, nanti teman-teman silahkan coba ya bereksperimen. Teman-teman harus bisa menjalankan ini semua, tapi objeknya diganti ya. Objeknya adalah kalian dan teman kelompok kalian ya. Sama ya, nanti yang harus dibuat adalah, saya ulangi sekali lagi, berarti dari face recognition yang pertama, teman-teman harus bisa menjalankan ini semua. Pertama, mendeteksi gambar yang ada wajahnya. Gambar ini silahkan ganti foto dari anggota kelompok masing-masing. Ya, jadi ada 4 gambar. Ya, minimal 4 gambar yang bisa mendeteksi wajah seperti ini. Oke. Terus bisa mendeteksi video. Videonya itu isinya siapa? Isinya ya kalian. Ada 4 wajah. Oke. Ini dari face recognition yang pertama. Kemudian kamu juga bisa mendeteksi ini. Ya, kamu jalankan main.py nanti akan terdeteksi titik-titik ini, ya. Terus yang kedua, berarti Anda harus bisa membuat ini, prepare the image, siapkan folder masing-masing, kemudian jalankan code-nya sampai teman-teman bisa mendeteksi wajah dari kalian ya, masing-masing kalian, seperti ini. Ya. Terus nanti dicoba menggunakan image dan dicoba menggunakan real time video. Oke. Nah, yang ketiga inilah yang real time video. Ini kan pakai image, kemudian ini yang real time video. Sama, nanti teman-teman membuat video YouTube ya. Berarti di sini kan tugas keduanya adalah face recognition. Kemudian teman-teman silahkan sertakan link videonya di sini. Video YouTube. Ini untuk memudahkan ini aja ya, saya ngecek gitu loh. Kalau saya ngeceknya di kelas juga, nanti waktunya habis. Ya, ini kita kelas aja juga sudah lama gitu ya. Apalagi kalau teman-teman harus menjalankan satu persatu seperti ini. Belum nanti kalau ketemu error ya, kayak saya tadi. Waktu dicoba bisa, waktu dicoba on the spot error gitu loh ya. Terkadang memang ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, makanya tugas kita modelnya begini aja. Biar semua ada recordnya ya, semua tersimpan. Kemudian teman-teman nanti silahkan masing-masing beri linknya di sini, nanti saya akan menilai. Ya, deadline-nya minggu depan, gimana? Bisa? Sepakat? Bisa ya? Sepakat nggak? Deadline-nya minggu depan ya? Oke. Saya tulis ya biar nggak lupa ya. Minggu depan tuh tanggal berapa? Ke 12. 12 September. 12. Ini juga sama ya, 12 September ya. Oke. Kalian silahkan bagi tugas ya. Record videonya mau pakai
tools apapun silahkan ya. Yang penting terupload di video kamu masing-masing, linknya disertakan, saya bisa klik langsung nilai gitu aja. Kan enak ya. Semua tadi yang diajarkan harus dicoba. Oke, jadi kamu buka Anaconda, terus kamu run satu persatu, itu harus ada semua. Gitu aja. Ya, intinya kan saya tuh pengen tahu kalau teman-teman tuh menjalankannya tuh bisa dan ada hasilnya gitu loh. Ya, makanya kenapa dibuat seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Mario, silahkan. Oke, halo, Ci. Record meeting nanti bakal di-share apa enggak ya, yang meeting ini, recordnya? Recordnya nanti aku share ya. Ya, oke. Oke, terima kasih, Ci. Nanti aku share, iya. Karena tuh kalau kemarin kan saya juga record ya, nanti saya share juga ya. Nanti kalau misal ketinggalan lagi tahu baca PPT-nya gitu ya, baca PPT-nya lagi satu-satu gitu pelan-pelan. Nanti coba lagi teman-teman kumpul ya satu kelompok itu silahkan kumpul kemudian dicoba lagi satu-satu gitu ya. Saling membantu. Terus tadi ada beberapa teman yang sudah bisa juga kan, silahkan ngajari temannya yang lain ya. Saling belajar, saling membantu gitu ya. Karena kan topiknya beda-beda, wajahnya beda-beda gitu ya. Tapi kan caranya sama, gitu loh maksudku. Ya. Kemudian kalau ada yang keterbatasan di alat dan lain-lain, ya silakan gabung gitu. Tapi tetap saya menilainya per kelompok ya. Tujuannya tuh ya supaya kamu bisa gitu aja sih ya. Saya nggak terlalu menuntut yang aneh-aneh ya. Cuman memang ya kadang-kala ya mahasiswa ini kalau nggak dipaksa tuh ya nggak nyoba gitu loh. Ya, makanya walaupun semua sudah di-share, sudah diajari gitu ya, saya tuh tahu kalian tuh pasti bisa gitu loh. Ya, makanya setiap tugas-tugas saya itu selalu ada step by step-nya, kemudian ada pengembangannya sedikit gitu ya, supaya mudah-mudahan ya bisa jadi bekal gitu ya buat kalian. Setelah lulus deep learning, kamu bisa nggak bikin ini pengenalan wajah? Bisa gitu ya. Mana buktinya? Kamu kasih aja link YouTube-nya, kan enak kan? Saya ini juga membantu kalian untuk bangun portofoliomu loh, Dik. Ya, portofolio kalian tuh akan terbangun pelan-pelan loh. Ya, sudah pernah bikin ini pendeteksian objek, sudah pernah, kasih aja linknya video YouTube yang versi 3. Nah, ya. Nanti juga akan ada tugas-tugas yang lain ya, tunggu aja. Intinya begitu model perkuliahan kita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar, saling membantu gitu. Ya, nanti kalau semisal ada pertanyaan gitu, silahkan bertanya gitu ya. Boleh ke saya, boleh ke teman-teman yang lain. Ya, silahkan saling membantu. Kemudian untuk kelompok saya rasa udah aman ya ini ya. Nanti kalau memang ini kelompok 11 nggak mau gabung aja nih. Ada Agustian dan Femas, kamu nggak mau gabung satu ke kelompok 1, satu ke kelompok 2 gitu. Daripada cuma 2 orang loh. Karena seperti yang saya bilang ya, tugas berikutnya nanti akan semakin sebenarnya bisa dikerjakan 2 orang, tapi nanti keberatan nggak kamu? Ini ya, Agustian sama Femas, silahkan satu gabung di kelompok 1, satu gabung di kelompok 2, kalau mau ya. Karena nanti akan ada tugas toh teman-teman, teman-teman akan saya suruh mengumpulkan image. Misalkan nanti ada topik gitu ya, kemudian ada 5 kelas, nanti setiap kelasnya harus ada 50 image misalkan. Berarti kamu akan mengumpulkan 250 image. Setelah itu nanti teman-teman saya suruh labeling satu persatu. Jadi labeling 250 image seperti itu. Nah makanya kalau dikerjakan cuma 2 orang, nanti kamu keberatan enggak gitu ya. Sudah saya kasih clue ya tugas berikutnya karena seperti yang saya bilang, saya akan ajarkan bagaimana cara
mempersiapkan custom dataset, bagaimana labeling objek satu persatu gitu. Ya, sebenarnya 50 image aja itu masih sedikit ya. 250 image itu sedikit. Cuman untuk belajar ya nggak masalah lah ya, nanti kita lihat. Oke, jadi saya sarankan kamu gabung aja ya. Agustian dan Femas silahkan gabung ya ke kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya tolong temannya diterima ya. Kalau belum kenal ya kenalan gitu ya. Kenalan kerja sama-sama gitu. Oke. Supaya nanti tugas-tugas berikutnya nggak terlalu ini ya, berat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh ya gabung ya, atau kalau mau mau sendiri ya ada konsekuensinya tadi ya, karena tugasnya nanti kan teman-teman lihat deh ya. Kan materinya saya sudah share loh di sini. Sebenarnya kalau mau download tuh ya sudah bisa. Ini loh, berarti minggu depan tuh kita masuk ke sini. Image labeling. Nah, ya, image labeling proses. Ini ya. Saya buka aja dulu tugasnya itu apa gitu. Nah, ini nanti caranya ya minggu depan ya. Ya, kamu akan labeling satu persatu kayak begini. Nah, kayak begini misalkan. Ini kan pendeteksian masker ya. Nah ini nanti setiap image harus ada satu file TXT seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini tugasmu minggu depan. Oke. Choose one topic contains 5 classes ya, ada 5 kelas, setiap kelas 50 image gitu. Nah, oke, topiknya nanti kita tentukan minggu depan ya, supaya beda ya satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dibayangin ya, berarti nanti akan ada 250 gambar. Gitu. Nah, kalau kamu kerja sendiri nanti takutnya terlalu berat ya. Ini linknya kayaknya nggak jalan ya. Oh, masih jalan. Ini link tugas kelompok ini ya tahun lalu ya. Nanti saya kasih link yang baru. Oke. Saya siapkan dulu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih aktivitas minggu depan ya. Jadi teman-teman kenapa kok ini ya kelompoknya tadi harus disesuaikan. Ya, nanti teman-teman silahkan ya berdiskusi ya kelompok 1, 2 dan 11. Ya. Kalau mau gabung. Oke. Nah, mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan dulu nggak seputar tugas atau ada yang mau didiskusikan gitu? Silahkan. Jangan lupa absen ya. Saya sudah sediakan absen. Aku belum punya kelompok Cijon. Kelompok 11 bisa nggak? Hana. Ini ada Hana, belum punya kelompok, mau join kelompok 11. Bisa-bisa aja sih. Terserah ya. Boleh nggak ini ya, kamu kontak ini ya, Agustian sama Femas ya. Silahkan berdiskusi. Hana belum punya kelompok. Silahkan diskusi, kemudian ditulis namanya di situ ya. Kemudian siapa lagi nih yang belum punya kelompok? Ayo, karena tugasnya ini udah banyak ya. Jangan nanti di minggu depan gitu baru bilang saya belum punya kelompok gitu. Kalau kamu bilangnya minggu depan, berarti tugas 1 dan 2 tak nilai 0. Karena kan nggak ada kelompoknya. Ya, jadi ayo silahkan bilang dari sekarang ya. Karena nggak fair juga ya, teman-teman yang lain sudah mulai bikin tugasnya, kamu tinggal numpang nama, kan nggak fair gitu loh. Ya, sama-sama ya, biar sama-sama enak. Jadi harus ditentukan dari sekarang. Ya. Nanti kalau minggu depan ada yang bilang lagi belum dapat kelompok, sedangkan tugas-tugasnya sudah selesai, ya kamu saya hitung tidak mengerjakan. Oke, karena aku belum nyocokin ya, ini totalnya tuh udah sama semua atau belum gitu, saya belum ini ya, nggak nyocokin ya dengan jadwal di siasat. Oke, jadi teman-teman silahkan cek sendiri, karena beberapa anak kan ini ya jadwalnya masih kacau ya, ada yang ikut kelas A, B, C gitu loh, makanya saya nggak ngecek. Silahkan dicek sendiri-sendiri. Oke, ini kan totalnya 42 nih. Ya, berarti ada dari kelas Jumat yang ikut hari ini. Ya, makanya, dan saya kan nggak batasi ya. Ini ya, ada yang ikut kelas C, kelas B, terserah. Yang penting
teman-teman hadir di pertemuan Kamis ya Kamis terus, Jumat ya Jumat terus gitu. Ya, nanti sama kok ini modelnya untuk kelas Kamis dan Jumat tuh sama, persis plek ya. Begitu, ada lagi nggak yang bertanya atau masukan? Boleh ya, Femas boleh, Agustian boleh, Hana silahkan tulis namamu di situ ya. Silahkan ketik namamu di kelompok. Oke. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, deadline-nya minggu depan, link-nya disiapkan. Ya, terima kasih. Selamat sore gitu ya. Makasih Ji. Makasih, Thank you, Ci. Ci. Oke, bye. Sore.